Weni, kalau sebutlah sesi pertama PSBB di Makassar ini lebih mengutamakan kepada sosialisasi kepada masyarakat aturan-aturan PSBB yang mungkin Winda maksud kami yang nanti akan menjadi kebiasaan kita ke depan begitu selama pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Apa yang kemudian menjadi fokus di sesi kedua PSBB ini dan apakah Pemkot Makassar juga akan menerapkan sanksi begitu kalau ada masyarakat yang melanggar? Iya, Bayu dan juga saudara, untuk tahap kedua pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, fokus dari pemerintah Kota Makassar adalah social engineering atau gerakan perubahan sosial secara terencana di tengah masyarakat selama pandemi COVID-19 ini. Karena selama PSBB tahap pertama tingkat kepatuhan dari masyarakat sudah 90%, itu artinya masyarakat sudah mengetahui apa itu PSBB dan apa saja aturan-aturan yang kemudian harus dipatuhi selama masa PSBB 14 hari ke depan. Sehingga pemerintah Kota Makassar juga nantinya akan memberikan sanksi teguran bagi masyarakat yang melanggar dan dilakukan lebih humanis. Karena masyarakat saat ini sudah lebih paham dan sudah lebih mengerti apa saja yang harus dilakukan selama pembatasan sosial berskala besar ini. Sehingga fokusnya kali ini adalah untuk mengatur bagaimana nantinya perubahan sosial setelah PSBB selesai dilakukan dan untuk mencegah agar masyarakat tidak langsung untuk atau tidak bereforia begitu untuk berkumpul beramai-ramai di suatu tempat setelah PSBB ini selesai. Baik, Winda Anggreni, terima kasih laporan Anda sementara ini untuk PSBB tahap kedua atau sesi kedua di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.